Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Insyaallah dalam keadaan sehat semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lukman Prayogo, NPM 233400014. Insyaallah dalam video ini saya akan menerangkan apa yang berkaitan dengan sholat. Selamat menonton, insyaallah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini saya akan menerangkan tentang sholat. Nah, yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat adalah ritual ibadah umat Islam yang dilakukan dengan gerakan dan ucapan tertentu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah Allah. Inilah ritual orang Islam. Ritualnya orang Islam yaitu ibadah sholat. Maka kenapa di sini dikatakan gerakan dan ucapan tertentu? Maka di dalam sholat setiap gerakan itu bacaannya berbeda-beda, maka ucapan tertentu. Maka bisa kita katakan di dalam ucapan di situ yaitu doa. Maka setiap gerakannya yaitu ada doa-doa tertentu. Untuk apa sih? Sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Mungkin kalau spesifik Tuhan itu masih sifatnya umum, tapi kalau kita menyebutnya yaitu Allah. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Harus kawan-kawan ketahui, salat 5 waktu khususnya itu wajib. Apa sih pengertian wajib? Apabila dikerjakan kita mendapat pahala, apabila ditinggalkan kita mendapat dosa. Inilah pengertian dari wajib. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, sholat itu wajib. Terus selanjutnya yaitu rukun-rukun sholat. Yang pertama ada niat, yang kedua berdiri, yang ketiga tahbiratul ikram, yang keempat membaca Al-Fatihah. Maka semua ibadah amaliyah, maksudnya ibadah fi'liyah, itu sangat pengaruh besar. Yang pertama yaitu niat. Maka ketika mengerjakan sholat, niatnya juga harus pas. Ketika sholat asar, maka niatnya juga sholat asar. Usalli fardul asri. Ketika sholat maghrib, ya niatnya sholat maghrib. Inilah kenapa niat dicantumkan kepada rukun-rukun sholat. Yang kedua berdiri. Berdiri di sini sifatnya bisa berubah. Ketika seorang itu mempunyai uzur, tidak sanggup untuk berdiri, maka boleh duduk. Ketika tidak sanggup duduk, maka boleh berbaring. Yang ketiga yaitu tahbiratul ikram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar pada awal sholat ketika mengangkat tangan. Yang keempat Al-Fatihah. Maka dari itu kawan-kawan, Al-Fatihah masuk ke dalam rukun-rukun sholat. Ketika kawan-kawan semua menemukan imam ketika itu membaca Al-Fatihahnya kurang fasih, maka diperbolehkan kita munfarid di dalam sholat tersebut. Karena Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Ketika rukun-rukunnya tidak terpenuhi, maka sholatnya juga meragukan antara sah dan tidaknya. Maka ketika menemukan imam yang bacaannya kurang, ketika harus alham, maka jadi alkam dan lain sebagainya. Di sini untuk kawan-kawan boleh untuk munfarid sholat. Terus yang ketiga syarat-syarat sholat. Suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, menghadap kiblat. Yang pertama suci dari hadas besar dan kecil. Mungkin kawan-kawan semuanya bisa membedakan antara hadas besar dan kecil. Ketika hadas kecil itu hanya cukup wudhu untuk mensucikannya. Ketika hadas besar kita harus mandi, yang dinamakan mandi wajib. Menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Terus nggak kalah penting teman-teman syarat sholat itu, yaitu
menghadap kiblat. Ketika teman-teman ragu kiblatnya di mana nih, nah sekarang udah modern, ada HP, dicari benar-benar teman-teman di mana sih arah kiblat yang benar. Ketika memang sudah posisi mudorot, tidak ada HP dan lain sebagainya, maka dengan keyakinan hati itu juga diperbolehkan, dengan syarat tidak ada alat petunjuk lainnya. Terus yang keempat, wajib sholat. Maksudnya dalam wujubus sholah itu niat takbiratul ikram, berdiri, ruku. Ini gerakan yang wajib dalam sholat. Terus gerakan yang sunnah dalam sholat yaitu seperti mengangkat tangan, terus khusyuk berdoa, duduk tasyahud, angkat tangan pada saat takbiratul ikram, ruku dan i'tidal. Itu sunnah. Ketika kalian melihat orang tidak mengangkat tangan, jangan disalahkan karena itu sifatnya sunnah. Terus khusyuk, merendahkan pandangan dan hati saat sholat. Terus berdoa, baca doa-doa, inilah dinamakan tadi ucapan-ucapan tertentu, yaitu di dalam sholat itu yaitu dinamakan doa. Duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud dan pada tasyahud akhir. Sini teman-teman, yang ke-6 yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama bersuara, dua tertawa, terbahak-bahak, ketiga makan dan minum. Mungkin di sini simpelnya saja teman-teman, karena untuk pengetahuannya yang pertama yaitu bersuara. Jadi bersuara tidak bersuara kecuali memang bacaan-bacaan itu pun tidak disuarakan. Jadi di dalam bersuara di sini, jikalau emang tidak ada hal yang mudarat yang mengharuskan dia bersuara seperti batuk dan lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Terus yang kedua tertawa terbahak-bahak, terus yang ketiga makan dan minum. Terus keutamaan sholat, selanjutnya keutamaan sholat yaitu tanda iman. Jadi ketika sholat itu tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah diuji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, pembersih dosa. Salat dapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan. Dosa-dosa kecil kawan. Dosa besar itu tidak mudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar sungguh-sungguh, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun banyak sekali hal-hal syarat-syarat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kawan-kawan, hati-hati, kita harus bisa membedakan dosa besar dan dosa kecil. Terus yang ketiga, jalan menuju surga. Salah satu jembatan kita untuk menuju surga yaitu ibadah sholat, karena derajatnya apabila derajatnya itu khususnya untuk laki-laki ketika berjamaah itu 27 derajat, maka dari itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terus yang terakhir, hikmah sholat yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat dapat meningkatkan rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biqaulil hamdi lillahi azza wa jalla. Mungkin cukup sekian penyampaian materi tentang sholat. Jikalau banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua, khususnya kepada Ustadz Samson, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.